Minasang, berdua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 teknik komunikasi yang ada di Jepang. Yaitu yang pertama ada Aijuji, Hikago, dan Sashino Bunka. Itu yang artinya respon pendengar dalam bahasa Jepang. Respon pendek dalam conversation lip ya oh atau yang kedua ada Hikago. Yang ketiga ada Sashino Bunka. Hikago yang diartikan yaitu kata yang dibuat lebih halus atau indah untuk menunjukkan kesopanan, terutama kepada orang lebih tua atau berpangkat, intinya orang yang di atas kita. Menunjukkan kesopanan, menghindari kesalahpahaman. Kalau Sashino Bunka ini budaya saling memahami tanpa mengucapkan. Itu seperti membaca situasi atau konteks, mengerti nuansa atau implikasi. Oke, yang kedua yaitu ada Ojiki. Ada 5 macam yang harus diterapkan ada di Jepang. Yang pertama Mokure. Mokure yaitu Ojiki saat berpapasan dan mengatakan Sujure shimasu. Yang kedua yaitu ada Esoku. Esoku ini bisa diartikan menunduk 15 derajat dan mengucapkan salam Ohayo. Esoku. Yang ketiga ada Kairi, yaitu menunduk 30 derajat dan mengucapkan salam Domo Arigato. Kairi. Yang keempat ada Sai Kairi, yang artinya menunduk 45 sampai 90 derajat dan mengucapkan Moushiwake arimasen. Moushiwake arimasen deshita. Sai Kairi. Moushiwake arimasen deshita. Yaitu yang terakhir, yang nomor 5 ada itu Dogeza.
Dogiza untuk meminta maaf yang paling sopan atau tinggi. Jika kita mempunyai kesalahan terbesar, kita harus menggunakan ojiki dogiza. Yang kelima ini dogiza. Minta maaf teknik komunikasi. Teknologi yaitu Aidauji, respon pendek dalam percakapan yang menunjukkan bahwa pendengar memperhatikan contoh. Oh ya, tahu. Ini sangat penting. Budaya Jepang menunjukkan sopan dan keterlibatan. Jika kita mempunyai salah pada atasan, langsung saja kita harus meminta maaf. Yang ketiga, yang terakhir yaitu sojang. Sojang yang artinya konsultasi. Contohnya seperti konsultasi sebelum mengambil keputusan penting, dan minta masukan dari atasan atau senior, menunjukkan sikap kerjasama dan rendah hati. Intinya kita harus kompak ketika mengambil keputusan, harus dengan pas. Manfaat Dorinso yaitu meningkatkan kepercayaan dan kerja tim, mencegah kesalahan dan konflik, membentuk budaya kerja yang profesional dan terstruktur. Kesalahan umum tidak melaporkan masalah ke atasan, tidak tahu apa-apa, tidak memberitahu informasi penting, rekan kerja kebingungan, dan lalu berkonsultasi. Itu akan menyebabkan menjadi kesalahan yang sangat besar. Penutup Dorinso bukan sekedar rutinitas, tetapi kunci kesuksesan tim. Mempraktikannya akan meningkatkan profesionalisme dan efisiensi kerja. Oke, yang keempat saya akan menerangkan tentang Hikaze. Hikaze artinya adalah bebas pajak, yaitu tidak dikenal pajak atas penghasilan atau barang tertentu. Umumnya berlaku untuk pendapatan rendah, bantuan sosial, atau barang bebas pajak. Hikaze juga mendapatkan yang tidak dikenal pajak seperti tunjangan atau bantuan pemerintah. Manfaatnya adalah tidak perlu membayar pajak tertentu, bisa memenuhi syarat menerima bantuan pemerintah, dan mendapat prioritas dalam layanan sosial di beberapa daerah. Yang kelima ada tentang pajak. Tentang pajak. Oke, yang kelima yaitu tentang penjelasan tentang pajak yang ada di Jepang. Pajak yang di Jepang ada 3, yaitu pajak penghasilan, pajak penduduk, dan pajak konsumsi. Pajak penghasilan yaitu Joto Kuzen, yang artinya pajak atas penghasilan.
Yang kedua, Juminzeng, pajak yang dibayarkan oleh penduduk. Yang ketiga ada Zhouhizeng, yang artinya pajak atas barang dan jasa PPPN. Sistem asuransi JP wajib bagi warga asing, pekerja, pelajar. Asuransi kesehatan nasional untuk siapa? Yaitu untuk penduduk yang tidak terdaftar asuransi perusahaan. Menanggung sekitar 70% biaya RS. Iuran dibayar per bulan atau memulai perusahaan. Asuransi kesehatan karyawan, cakupan asuransi kesehatan dan asuransi pensiun. Penerima banyak penunjang, banyak pemagang. Itu asuransi kecelakaan kerja, biaya percatatan dilangsung penuh untuk keadaan kerja, santunan jika tidak bisa bekerja, cacat atau meninggal, asumsi pengangguran, memberikan hubungan saat kehilangan pekerjaan. Asuransi pensiun nasional, yaitu wajib untuk 20-59 tahun dengan iuran bulanan warga asing dan bisa menunjukkan pengembalian. Asumsi untuk pemagang JP, asumsi kesehatan 70% RS, 30% pemagang. Yang kedua, asuransi kecelakaan kerja. Bukan keatasan pergi ke RS, gunakan password, gunakan dulu. Terus asuransi pensiun hak pemagang, mendapat perlindungan kesehatan, mendapat perlindungan kecelakaan kerja, mendapat kesehatan gugaan asuransi. Kewajiban membayar iuran sehari sesuai aturan, menjaga kartu asuransi dan menggunakan asuransi dengan benar. Kesimpulan atau hal penting, selain bahwa kartu asuransi, jangan ragu untuk bertanya segera atau lapor. Yang keenam yaitu ada etika makan di Jepang. Etika makan, ada beberapa banyak etika makan yang ada di Jepang. Di Jepang sebelum makan itadakimasu, bukan hanya makan, setelah makan, mungkin setelah makan. Mayoi baso yang bermakna memilih makanan tidak boleh menggunakan sumpit. Contohnya kayak menunjuk itu. Yang kedua ada yosebashi yang bermakna tidak boleh menggeser makanan pakai sumpit. Damek des. Yang ketiga ada batasi awase basi yang bermakna tidak boleh memberikan makanan dengan sumpit atau estafet. Yang keempat ada basi yang artinya tidak boleh menusuk atau menggunakan sumpit dari menusuk nasi.
kelima ada tataki basi. Tataki basi yang tataki basi. Tataki basi yaitu artinya tidak boleh menyembunyikan atau menggunakan sumpit. Sasi basi yang artinya tidak boleh menunjuk pakai sumpit. Tidak boleh menaruh siku di meja. Damek. Dan tidak boleh piring di lantai. Intinya kita harus menerapkan etika makan di Jepang. Kita harus benar-benar mentaati peraturan yang sudah diterapkan Jepang. Oh ya, minasan, mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Minasan wa itu Yasumi no Toki, minasan wa mainichi bihumbu biko sinagereba dari masing. Baik, Judes. Terima kasih.